Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada dari khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih surga dengan akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dari surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya, meskipun ia benar, dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tertinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya. Dan inilah disebut kemuliaan akhlak. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling maksud, dan saling dengki. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW terhadap seorang nabi, pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sa'ad atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'na. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad. Ia lalu memberi utang Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi untuk menagih utang. Dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab. Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah, demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilakan memiliki
memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi bi ahlin wal fuad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi aliyil azim wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis-sholati was-salami ala nabi al-karim faqala innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kullu sholati ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was sayufa al mukhtalifa was shadda'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min budal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa iyati dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.